Fakta Area 51, disebut sarang UFO dan alien. Area 51, namanya memunculkan aura kerahasiaan, misteri, dan tentu saja, kejadian luar angkasa. Memang, instalasi militer yang terletak sekitar 80 mil, 129 km, di barat laut Las Vegas, Nevada adalah tempat pengujian rahasia militer Amerika Serikat. Apa yang sebenarnya telah diketahui tentang Area 51, selain mitos dan konspirasi? Berikut adalah sejumlah fakta, setidaknya yang telah diketahui sampai saat ini. Penyebutan Area 51. Area 51 sebenarnya hanya semacam jargon militer yang terdengar seperti dasar konspirasi besar-besaran. Lagi pula, tidak disebutkan di mana area 1 hingga 50. Area 51 terlihat di peta yang merujuk pada salah satu lokasi di dalam situs uji coba Nevada dari tahun 1950-an, kini bernama Situs Keamanan Nasional Nevada. Situs ini adalah area gurun terpencil sejauh 65 mil atau 105 km di utara Las Vegas. Situs uji Nevada menjadi tempat ratusan uji coba senjata nuklir AS sejak tahun 1950-an, beberapa di antaranya dilakukan di atas permukaan tanah. Pusat konspirasi. Menjadi area uji senjata nuklir tidak cukup membuatnya sakral. Klaim utama yang membuat Area 51 begitu tenar adalah dugaan sebagai situs penelitian teknologi luar angkasa. Semua itu dimulai pada Juli tahun 1947, ketika tajuk utama halaman depan Roswell Daily Record membuat gempar dengan judul, RAF menangkap piring terbang di peternakan wilayah Roswell. Militer AS mengklaim benda tak dikenal itu hanyalah balon cuaca. Namun, ahli teori konspirasi bersikeras itu adalah pesawat luar angkasa dan mungkin ada alien, abu-abu, bermata besar di dalamnya. Mereka menuding piring terbang yang malang itu dibawa dari wilayah peternakan Roswell ke Area 51 untuk rekayasa ulang. Pada September tahun 1994 atau 47 tahun kemudian, Angkatan Udara AS merilis laporan dengan cerita yang lebih lengkap. Bangkai pesawat itu memang balon, tapi bukan balon cuaca biasa. Itu adalah balon pemantau atom yang bertujuan mendeteksi ledakan uji coba nuklir yang jauh. Klaim rekayasa UFO. Terlepas dari tabrakan balon yang menggemparkan pada tahun 1947, Area 51 baru mendapat puncak ketenarannya pada akhir 1980-an. Saat itu, seorang pria bernama Robert Lazar muncul di stasiun televisi Las Vegas dan mengaku bekerja di sebuah situs misterius bernama S4, dekat Area 51. Yang mengerikan, ia bertugas merekayasa kembali piring terbang yang jatuh. Hal itu menyebabkan kegemparan, tetapi tak lama Lazar diketahui memalsukan semua pengakuannya, bukan saja soal pekerjaannya, melainkan semua latar belakang hidupnya. Dia mengklaim telah lulus dari Massachusetts Institute of Technology, MIT, dan California Institute of Technology, Caltech, tetapi ternyata tak pernah berada di sana. Dia juga mengklaim pernah bekerja untuk Laboratorium Nasional Los Alamos, yang juga ternyata palsu. Tidak ada pengunjung. Area 51 ada di peta, tapi tidak ada yang dapat memastikan Anda bisa sampai ke sana. Ini adalah area terlarang, dengan penjaga bersenjata lengkap berpatroli di mana-mana. Mereka dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai Camududes atau Kemudude, yang artinya manusia kamuflase karena mereka menggunakan penyamaran saat bekerja. Mengingat sebagai lokasi pengujian pesawat siluman, kerahasiaan semacam itu tidak terlalu mengejutkan. Namun, di balik kesunyian lokasi itu, para Camududes menjadi yang paling rentan terkena masalah. Para penjaga itu sering mengalami masalah pernapasan karena terpapar bahan kimia beracun dari pembakaran lapisan pelindung pesawat dari radar. Konspirasi lain, seolah UFO yang jatuh tidak cukup, beberapa ahli teori konspirasi juga menuding Area 51 adalah tempat pendaratan di bulan. Dalam buku, We Never Went to the Moon, America's $30 Billion Swindle, tahun 1974, ahli teori konspirasi Bill Kaysing berpendapat, astronot NASA tidak pernah sampai ke luar angkasa.
Semua rekaman yang memperlihatkan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin berjalan di permukaan bulan telah difilmkan di Area 51. Tentu saja, para ilmuwan mengabaikannya. Bahkan, 6 misi Apollo telah membawa pulang batu bulan seberat 842 pon, 382 kg. Namun, beberapa peralatan luar angkasa, seperti penjelajah dan sistem pendukung kehidupan memang diuji di Nevada, lokasi pengujian nuklir terdekat. Terafiliasi dengan Angkatan Udara AS. Secara resmi, Area 51 merupakan bagian dari Nevada Test and Training Range, NTTR, atau Pusat Pelatihan Militer, yang berafiliasi dengan Pangkalan Angkatan Udara Nellis. Menurut Angkatan Udara, NTTR adalah gabungan ruang udara dan darat terbesar di dunia untuk operasi militer masa damai. Ini mencakup total 1,2 juta hektar dan 12.950 km persegi wilayah udara terbatas. Nevada Test and Training Range digunakan untuk melatih awak pesawat dalam skenario pertempuran dan pengujian amunisi aktif. Di masa lalu, situs tersebut pernah digunakan untuk menguji dan mengembangkan helikopter baru, pesawat terbang, drone tak berawak, dan teknologi militer rahasia lainnya. Salah satunya adalah pesawat mata-mata U-2, yang terkenal mampu terbang sangat tinggi untuk pengintaian. Penerbangan pertama U-2 berlangsung di Area 51, yang secara resmi dikenal sebagai Groom Lake, pada Agustus tahun 1955. Itulah fakta tentang Area 51, Nevada. Semoga informasi tersebut bermanfaat. Bantu channel ini dengan mensubscribe, like, komen, share video, dan klik lonceng. Terima kasih.